Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Ahmad. Di sini saya ingin membuat sebuah review perbandingan dari dua jurnal yang sudah saya rangkum. Yang pertama, ini ada dua jurnal. Jurnal yang pertama judulnya adalah Analisa Pengendalian Kualitas Produk Tahu dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dan jurnal yang kedua ialah Implementasi Prinsip Produksi Ekonomi Islam pada Mebel Ira Bersaudara Kota Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal yang pertama. Jurnal pertama ini yang tadi judulnya adalah Analisa Pengendalian Kualitas Produk Tahu dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal ini berasal dari membahas tentang ekonomi syariah, teori, dan terapan. Volume 10 nomor 2 terdapat 11 halaman, yaitu dari halaman 165 sampai 176. Penulis dari jurnal ini ialah Faridatul Fitriyah, dan yang membahas materi ini adalah saya sendiri, Saifullah Ahmad. Saya menulis review ini dan membuat video ini pada tanggal 19 Juli 2020. Latar belakang jurnal ini ialah penulis ingin mengetahui apakah proses pengendalian kualitas tahu bisa dilakukan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui bagaimana proses pengendalian kualitas dengan konsep ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian penulis ini ialah dapat mengetahui apakah produk tahu yang ada di masyarakat diproduksi secara alami atau ditemukan bahan-bahan lain dalam pengelolaan produk yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Permasalahan yang terdapat pada jurnal ini adalah pada era yang serba modern ini tidak sedikit produsen makanan yang menggunakan bahan-bahan kimia non-pangan untuk mengawetkan, memperbaiki rasa dan penampilan makanan yang mereka produksi. Sistem yang digunakan atau metodologi yang digunakan oleh peneliti ini ialah produksi sesuai sistem Islam pada penerapan produksi kualitas tahu. Logika yang mengaitkan data dengan proposisi berguna sebagai bahan analisis, sehingga dapat memberikan informasi untuk menjawab pertanyaan peneliti mengenai norma-norma produksi Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengendalikan kualitas tahu. Produsen harus menetapkan standar pelaksanaan proses produksi dan standar kualitas tahu. Menetapkan tujuan perusahaan, merancang sistem informasi, memantau aktivitas dan memastikan bahwa proses produksi yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga diharapkan tercapai tujuan yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua ini, jika ditinjau dari perspektif ekonomi, dalam perspektif ekonomi Islam, memproduksi tahu merupakan kewajiban sosial karena bisa digolongkan sebagai barang kebutuhan dasar. Dikatakan tahu sebagai kebutuhan dasar karena tahu merupakan salah satu unsur makanan seimbang yang mengandung protein tinggi, menyehatkan dengan harta yang terjangkau. Memproduksi tahu juga tidak karena keuntungan semata, karena produksi ini merupakan produk penting yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu ya, sebelum masuk dari kelebihan dan kekurangan, saya akan membahas jurnal yang kedua terlebih dahulu. Jurnal yang kedua ini judulnya adalah Implementasi Prinsip Produksi Ekonomi Islam pada Mebel Ira Bersaudara Kota Bengkulu. Lalu jurnal ini berasal dari Al-Intaj dan membahas tentang implementasi prinsip ekonomi Islam. Volume dan nomornya volume 5 nomor 1 Maret 2019. Penulis dari jurnal ini ialah Martina Husnul Khotimah. Lalu saya sendiri yang sebagai reviewnya, Saifullah Ahmad. Saya mereview ini pada tanggal 19 Juli 2020. Pertama, saya akan membahas latar belakang dari penelitian yang dibuat oleh Martina Husnul Khotimah ini. Pertama, latar belakangnya adalah Kementerian Kehutanan dan Industri menyatakan bahwa di tahun 2016 hingga tahun 2018 pertumbuhan industri mebel cenderung mengalami penurunan dari 10% menjadi 6%. Prinsip produksi ekonomi Islam untuk diterapkan dalam proses produksi untuk meminimalkan kegiatan produksi yang menyebabkan kerugian.
Manusia yang terlalu cinta terhadap dunia adalah satu hal yang membuat manusia bertindak tidak sesuai dengan aturan dan etika. Sehingga aturan nilai dan norma pada prinsip produksi memiliki posisi yang sangat penting dalam tindakan kontrol agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Tujuan dari penelitian ini yang ditulis oleh penulis tadi adalah penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip produksi ekonomi Islam pada Mebel Ira bersaudara di kota Bengkulu. Permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam jurnal ini ialah Mebel Ira bersaudara belum maksimal dalam menerapkan prinsip produksi ekonomi Islam. Maka diperlunya tingkat kesadaran dengan cara mengintrospeksi apakah prinsip produksi yang digunakan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Sistem atau metodologi penelitian yang diambil oleh peneliti itu terdapat ada 4 jenis tekniknya. Yang pertama, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di mana masalah yang diajukan di dalamnya ditentukan pada masalah operasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan bersifat evaluation research yang menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan berdasarkan pedoman yang berlaku. Lalu yang kedua, lokasi penelitian dan sumber data penelitian ini dilakukan pada Mebel Ira bersaudara di kota Bengkulu. Adapun alasannya yaitu karena produsen pada mebel ini adalah produsen muslim yang telah mendirikan mebel ini sejak tahun 1982 dan bekerja sama kepada beberapa perusahaan kredit seperti PT Interiasa, perusahaan Adira Furniture, perusahaan 25 iBit, dan PT Bama dan perusahaan Unity. Serta mebel ini sudah memiliki banyak konsumen dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat Bengkulu. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Yang ketiga itu teknik pengumpulan data teknik. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan yaitu wawancara, studi kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Adapun wawancara dilakukan kepada pimpinan Mebel Ira bersaudara, 2 orang karyawan, dan 5 orang konsumen. Dan yang terakhir yaitu teknik analisa data. Teknik analisa data ini terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penganalisaan data sekunder. Pertama-tama dilakukan inventaris terhadap norma atau prinsip-prinsip produksi Islam pada mebel Ira bersaudara. Yang kedua, analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan penganalisaan data primer secara mendalam dengan menghubungkan pada data sekunder sehingga diperoleh secara jelas dan terperinci fenomena yang menjadi pokok bahasan tanpa melakukan perhitungan secara deskriptif. Lalu yang ketiga, penelitian ini menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi sumber merujuk pada upaya untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama. Alasan penggunaan triangulasi sumber dikarenakan triangulasi sumber sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang ingin menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang didapat. Kemudian data tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan analisis hingga tercipta suatu kesimpulan. Triangulasi metode digunakan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan dokumen berupa laporan keuangan usaha guna memperkuat hasil wawancara yang dilakukan. Lalu hasil dari penelitian jurnal ini adalah setiap perusahaan sangat diperlukan penerapan prinsip-prinsip produksi ekonomi Islam. Karena produksi Islam bukan semata hanya memperoleh kebahagiaan dunia saja, akan tetapi juga akhirat. Manusia sebagai khilafah di muka bumi, jadi setiap harta yang dimiliki semua ada haknya orang lain. Pada mebel Ira bersaudara sudah menerapkan prinsip-prinsip produksi ekonomi Islam, namun belum maksimal. Maka hal itu perlu introspeksi diri dan saling mengingatkan antara pihak yang berkepentingan dan menerapkan dalam hati bahwa setiap kegiatan produksi senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut teorinya, implementasi prinsip tersebut akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan keadilan distributif, kelestarian lingkungan, serta tanggung jawab sosial produsen. Akan tetapi, volume penjualan pada mebel Ira bersaudara mengalami tidak kestabilan, kadang turun dan kadang meningkat. Maka hal itu perlu untuk menerapkan manajemen strategi pemasaran syariah untuk meningkatkan penjualan. Nah, lalu saya ingin membandingkan
jurnal pertama dan jurnal kedua ini. Ya, di jurnal pertama tadi terdapat kelebihan dan kekurangan yang saya analisis sendiri dari apa yang sudah saya pahami. Kelebihan dari jurnal pertama tadi yang berjudul Analisa Pengendalian Kualitas Produk Tahu dalam Perspektif Ekonomi Islam. Kelebihan dari jurnal ini ialah memuat isi secara jelas dan terperinci, serta mencantumkan beberapa dalil yang memperkuat argumen dari penulis tersebut. Terdapat juga istilah pembahasan dari beberapa pakar, sehingga ruang lingkup pembahasan menjadi luas. Penulisan dari beberapa kalimat memiliki perbedaan jenis penulisan agar lebih mudah difahami oleh pembaca. Namun kekurangan yang dapat saya ambil ternyata masih terdapat beberapa penulisan kata yang salah dan kerapian dari penulisan masih kurang bagus. Jika dilihat dari jurnal kedua juga yang berjudul Implementasi Prinsip Produksi Ekonomi Islam pada Mebel Era Bersaudara Kota Bengkulu. Di sini juga kelebihan dan kekurangan yang sudah saya analisis sendiri dan saya pahami. Yang pertama kelebihannya yaitu dalam penelitian ini memiliki banyak landasan di setiap permasalahannya. Dalam melakukan penelitian, penulis memahami betul permasalahan yang terdapat dalam usaha mebel Ira yang dikaji dalam perspektif Islam. Dengan melalui banyak jenis metode penelitian sehingga menjadikan pembahasan dari jurnal tersebut lebih akurat dengan bukti-bukti yang sudah jelas. Namun kekurangan dari jurnal ini menurut saya yaitu masih ada beberapa pembahasan yang sulit dipahami dan juga terdapat kata-kata yang masih familiar sehingga susah ditangkap dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari perbandingan dua jurnal yang sudah saya review tadi. Apabila masih ada kesalahan dari kata-kata atau penyampaian yang kurang jelas, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.